reagen buat alatnya sama oil immersi. Apakah sudah pernah dilakukan pelabelan terkait reagen yang ada? Cukup sampai label dari kemasannya langsung. Tak boleh. Tetap harus ada pelabelan reagen, karena reagen yang dibuka itu kalau di lab itu kan tidak boleh lama-lama, ya kan? Nah itu juga harus dibuka. Jadi labelnya ada itu adalah pada saat dia dibuka dengan ED-nya kapan. Untuk Cantumkan Iya. tanggal berapa dia mulai dibuka. Iya, tanggal berapa dia mulai dibuka. kapan ED-nya? Tanggal ED. Berarti kita sesuaikan dengan apa yang ada di gitunya Bu Dokter ya, di kemasannya itu gitu. Iya. Misalnya Bukan, itu ED-nya. Kalau pertama kali alat itu dibuka, reagen itu dibuka, itu harus tercatat di reagennya. Kapan dia? Kemudian yang ngambil reagen siapa? Biasanya ngambil di atas di sini. petugas yang memeriksa. Petugas yang bertugas waktu itu. Mbak, saya lebih tinggi daripada beliau. Nyampe. Biasanya kalau nggak cukup minta yang cukup sih Bu. Cukup. Ada yang lebih tinggi dari saya? Enggak kayaknya. Pak Lodi. Ini Pak Lodi. Badannya lebih tinggi maksudnya biar Sama. nyampe. Tetap aja susah untuk pengambilannya. Ya kan di bawahan. Itu yang pertama. Yang kedua, alkohol. Alkohol spiritus adalah cairan yang mudah Bakar. Dia tidak boleh terkena apalagi sinar Matahari. matahari. Ini posisinya dia di atas dekat dengan cahaya. Jika ini kita nggak tahu kok ruangan ini dinyalain AC-nya setiap hari, kita nggak tahu. Bisa jadi tidak dinyalain, ya kan? Suhu Kalau itu tinggi. panas, suhu tinggi meledak. Ya, jadi lebih bagus yang mudah terbakar itu diletakkan di bawah aja. ya. Walaupun enggak tempat gitu, misalnya kayak di bawah yang terbuka gitu. Di lemari, Lemari kayak gini. Ada tempat khusus kok yang penting Bu Dokter ya. Atau di bawah. Di kotak dibikin rak cantik. Ya kan? Itu maksudnya. Ngebayangin kalau seandainya dia sudah di atas, Panas. meledak, ataupun dia di atas, cairannya tutupnya terdengar sudah diambil kena muka, bagus sekali. Ya, reagen-reagen yang mudah terbakar, mudah korosi, jangan pernah ditaruh jauh untuk dari jangkauan. Kemudian itu, kulkasnya isinya apa? Reagen Ya, yang perlu suhu 2 sampai 8 derajat. Suhu 2 sampai 2 sampai 8 derajat. mana coba? Oh enggak. Kalau misalnya kan baru Medianya mana ya? Ini ya 2020. Medianya kemana nih? ya basah dokter dari keluar masuk kalau nggak salah. Itulah gunanya kita harus memberikan pelabelan di tulang. Masih gosok-gosok tulang. Jadi harus ada pelabelan yang keluar. Sekarang bulan November. Itu Agustus. ini bulan Agustus 2008. 2000. Nggak taruh di kulkas saya. Biasanya penanggung jawab obatnya kita tanya pengusaha di mana. Jadi meskipun dia ED, dia tidak boleh ditaruh di Kulkas. Sekarang untuk mengetahui SPM waktu rentang nilai. SPM. Rentang nilai. Waktu rentang nilai.
Yo, mana? Apakah pasien yang dilakukan pengambilan darah dilakukan informed consent? Iya. Secara lisan. Ada surat pengantar dari yang merujuk Bu Dokter. Ya, surat pengantar. Informed consent. Kita bisa lisan, Bu Dokter. Lisan. Apa yang diberi? Semua pemeriksaan lisan? Lisan. Kalau HIV? Tidak ada di sini. Pemeriksaan Tidak ada klinik EMS. HBSAG. BSAG ada. Tapi lisan juga tidak boleh. Kecuali ada penolakan yang melakukan bukan informed consent itu adalah restu kita supaya kita bisa ngambil darah. Tidak menutup kemungkinan pada saat kita mengambil darah ternyata pasien itu shock, kaget, metong lagi, aduh. Waduh. Aku ditanya apakah sudah ada informed consent? Untuk yang informed consent yang perlu penulisan secara konselor itu HIV sama HBS lagi. Tapi kalau untuk pemeriksaan yang lain kita cuma memberikan informasi, Pak, Bu, ini mau diambil darah ya, tidak sakit, bersedia. Kalau begitu tanda tangani ya Pak. Nah, jadi nanti bukunya ditambah dia harus paruh tanda tangan. Karena infeksius. Ya. Suatu saat misalkan si ibu yang kena HBsAg, ya kan? Si dokter mengatakan bahwa infeksi ini dikarenakan salah satu terkena karena hubungan seksual, kata dia kan? Oh, yang ngomel lah tuh si Suaminya. Pasti gara-gara pasangan. Kalau enggak, suaminya, gara-gara kamu kan? Gitu kan? Itu yang kita hindari. Ya. Ini nilai normal sayang. Waktunya. Waktu pemeriksaan. Apakah selama ini untuk menghasilkan pemeriksaan GDS, GDP, atau semuanya ini atas indikator apakah kalian bisa menyatakan bahwa ini menit-menitnya seperti ini? SPM yang buat dinas kesehatan atau puskesmas? Dinas kesehatan. Dinas kesehatan. Dari Permenkes kita ngambilnya. Dari Permenkes. Mana Permenkesnya? SPM itu apa untuk 129 PMK 129. PMK 129 itu tentang SPM rumah sakit. bukan rekam medis. SPL apa namanya? SPM. Rekam medis. Standar pemeriksaan medis. Jadi gini, pasien si A harus pemeriksaan gula darah puasa, kolesterol, asam urat, darah rutin. Pemeriksaan ini untuk peningkatan mutu ya sayang. Iya betul. Jadi Mbak Ida. pemeriksaan GDS itu memakan waktu berapa lama? Misalkan pasien A untuk GDS-nya 10 menit, si B 12 menit, si C 9 menit, si D 15 menit. Dirata-ratakan. Oh, ternyata dirata-ratakan 11 menit. Maka ditetapkan oleh kepala puskesmas untuk pemeriksaan GDS itu memakan waktu 11 menit. Oh, bukan diambil yang terlama. Kita rapatkan juga Bu Dokter untuk tentang itu. Iya. Kita rapatkan lewat RTM itu Bu Dokter. Saya yakin rapatnya cuma sekedar kira-kira berapa ya gitu kan. Evidence base-nya itu yang harus dicari, yang sebagai bukti itu. Jadi evaluasi itu dikerjakan setiap hari. Jadi misalkan tanganan pemeriksaan GDS, ya kan? Salah. Oh iya alamat. Ini Pak Jumawai. Jumawal pemeriksaan GDS. GDS-nya diperiksa berapa menit? Biasanya 5 menit. Jam pertama. Ya, 5. Dilihat dari sini jadi 7 menit. Nah, 7 menit. Ya kan? Terus GDS yang lain berapa menit? Nanti diambillah itu kesimpulan. Sampai kesimpulan dapat rata-rata. Dijadikanlah itu sebagai ketetapan dari kepala puskesmas. Suatu saat ternyata kita punya alat canggih. Berubah lagi kan nilainya berdasarkan catatan waktu ini.
itu yang dikerjakan. Oke? Ya, jadi sebagai evaluasi. Iya sih kan dari Iya, sekian pertama kan nggak kali bisa cuma sekali dua pertama kali kali. ditarik nggak bisa. Itu setiap hari harus dilihat. Nanti mutu itu mengambil random beberapa pasien, mas sampelnya. Oh iya ternyata masih akurat nih pemeriksaan GDS-nya memakan waktu 7 menit. Nah, seperti itu. Ada sih saya bikinkan daftar tilik. Iya, daftar tilik. Tapi kan tidak mencatat pemeriksaannya waktunya dalam daftar tilik menitnya. Cuma melakukan pemakaian APD sesuai dengan SOP gitu. Ada yang Waktu. ada. Mana yang kemarin itu? Waktu. Jadi itu indikator waktu itu. Ada. Sip. Kemudian tetap harus bikin info consent. Ya. General concern itu dokter ya? General consent itu kan Untuk setiap pasien. general consent itu keseluruhan dari pasien mendaftar. General. Persetujuan tindakan betul-betul. Iya, info consent persetujuan untuk pengambilan darah tetap harus dilakukan untuk kasus infeksi itu wajib HIV, HBsAg. Kalau kasus pasien yang lainnya kita cukup taruh aja pasien disuruh taruh di sini. Oh, siap. Ada bunyi-bunyinya nanti di sana. Enggak boleh. Paling kita ngomong Pak, ini mau diambil darahnya ya, darah yang diambil di sini ya Pak, atau mau sini ya Pak. Udah, tanda tangan aja. Statusnya berarti Bu Dokter ya? Enggak di situ, di register. register aja. Nih, paraf ya. Atau kita kalau nggak ada kolomnya tapi langsung kita suruh paraf di samping hasil. Oh tapi sebelumnya kalau, ya sebelum iya sebelumnya. persetujuannya sebelum. Kalau hasilnya itu kita yang paraf keluar hasil. Di sini mungkin Bu dokter ya, paraf. nama boleh. Boleh, samping nama boleh. Ya kan. Jadi di sini tulis nama pasien dan paraf. Ya. Oke. Sebuah lagu. Sudah pernah dilakukan pelatihan K3? Belum. Baru pembentukan Tim K3. Kalau untuk pembuangan darahnya atau limbah cairnya itu bagaimana? Langsung di wastafel yang langsung ke Wastafel IPAL. ke IPAL. Oke, nanti kita lihat. Lanjut.